Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Pergi ke pasar, membeli kelasa, pingin pintar, kudu belajar. Mari kita sambut pagi ini hari Selasa untuk belajar menjadi hamba yang penyabar. Dalam salah satu kata-kata mutiara bahasa Indonesia, sabar diartikan sebagai hati kita tetap sejuk meskipun di bawah teriknya matahari dan hamparan gurun pasir. Maksudnya adalah hati kita akan tetap menerima dengan ikhlas apapun kondisi yang sedang kita rasakan sampai detik ini. Mungkin kita sedang sulit untuk mencari pekerjaan, mungkin kita sedang diuji oleh Allah, ekonomi kita sedang sulit apalagi dalam kondisi pandemi corona seperti detik ini. Mungkin kita sebagai anak muda sedang diuji oleh Allah dengan sulitnya untuk mencari jodoh ataupun pasangan, hati kita galau, kita enggak punya cinta, punya sedang diuji lagi. Mungkin saudara kita ada yang kena musibah, tapi ketika kita ingin menjadi orang yang sabar adalah hati kita akan merasa sejuk, menerima dan merasa qanaah ataupun merasa cukup dengan kondisi yang diberikan ataupun ketetapan yang diberikan oleh Allah sampai detik ini. Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya Muqasyafatul Qulub mengartikan bahwasanya yang namanya sabar itu ada 3 bagian. Was-sabru ala aujuhin, sabrun ala ta'atillahi, wa sabrun ala maharimihi, wa sabrun alal musibati. Imam Al-Ghazali mengartikan sabar itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah sabrun ala ta'atillahi, ataupun bersabar dalam menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah kita sebagai umat Islam sudah sama-sama tahu bahwasanya yang namanya sholat itu adalah suatu kewajiban ataupun suatu kebutuhan untuk kita yang harus kita jalankan setiap detik, setiap waktu yang sudah ditentukan oleh aturan dan lain sebagainya. Paling tidak mungkin sebagai contoh adalah tentang sholat 5 waktu. Ini yang wajib yang harus kita lakukan. Apapun kondisi kita, mungkin kita sedang disibukkan dengan urusan dunia kita, kita sedang disibukkan dengan pekerjaan kita sedang disibukkan dengan berbagai aktivitas keseharian kita yang mungkin itu membuat kita lelah, tapi ketika waktu sholat itu datang, waktu sholat itu tiba, maka kita tetap harus melaksanakan, karena ini sebagai bentuk sabar kita dengan kondisi kita, tetapi kita dihadapkan dengan suatu ketaatan yang harus kita jalankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, mungkin kita sedang sakit, kita sedang diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi selagi akal sehat kita masih berpikir, akal sehat kita masih bisa berfungsi, kalau sudah tiba waktunya sholat, kita harus tetap menjalankan itu sholat, karena sholat juga banyak rukhsah ataupun keringan yang diberikan kepada Allah kepada kita dengan melihat kondisi kita. Sebagai contoh lain, mungkin di bulan puasa Ramadan kita harus menjalankan puasa, menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, itu sangat menguras energi kita, tapi karena itu merupakan suatu kewajiban dan ketaatan dalam melatih kesabaran kita, makanya yang demikian pun harus kita jalankan, karena ini juga salah satu bentuk menjalankan kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, sobrun ala ta'atilai, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kemudian yang kedua adalah wasobrun ala maharimihi, yang artinya adalah sabar dalam menjauhi ataupun meninggalkan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah mungkin
Kadang hati ini dan pikiran kita terbesit ketika melihat orang-orang mungkin mabuk-mabukan, minum-minuman, bermain wanita, judi, dan lain sebagainya. Kadang kita terpikir, oh kita juga ingin merasakannya. Tapi kita sama-sama tahu perbuatan yang demikian itu adalah sesungguhnya perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan salah satu ataupun bagian dari perbuatan maksiat yang sesungguhnya Allah tidak suka kepada kita semuanya. Kita tahu itu diharamkan, makanya sebagai bentuk ikhtiar kita dalam melakukan sabar yang kedua ini adalah kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang demikian, yaitu mabuk-mabukan, minum-minuman, mencuri, bermain wanita dan sebagainya. Itu harus kita tinggalkan, harus kita jauhkan dalam bentuk kita melakukan tingkat sabar yang kedua, sabrun alal maharimihi. Kemudian yang ketiga adalah wasabrun alal musibati. Artinya adalah sabar dalam menerima ataupun sabar dalam menerima musibah ataupun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maksudnya adalah mungkin kondisi hidup kita antara hari ini, hari esok dan lain sebagainya, pasti akan Allah berikan suatu yang namanya perbedaan. Kadangkala mungkin Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita, kadangkala Allah uji mungkin dengan kesempitan rezeki untuk kita semuanya. Kadangkala kita hidup di atas, kadangkala kita hidup di bawah. Karena ini adalah suatu ketetapan ataupun kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sejauh mana ketika hambanya ataupun umatnya diberikan ujian ataupun cobaan, apakah dia bisa bersabar ataukah justru dia menjadi ingkar, apakah dia mau menjadi hamba yang qanaah ataupun justru menjadi hamba yang istilahnya leleh luweh ataupun bahasanya itu seenaknya sendiri dan justru bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu bentuk sabar dalam kita menerima musibah ataupun ujian kepada Allah. Bahkan dalam Quran surat Al-Baqarah 286 di sana dikatakan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya kami Allah, kami Tuhanmu tidak akan menguji ataupun memberikan cobaan kepada hambanya melebihi batas kemampuan dari seorang hambanya. Intinya apa? Apapun ujian itu, apapun cobaan itu yang diberikan Allah kepada kita, itu sudah sesuai dengan kemampuan kita, bahwasanya kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ingat, yang namanya masalah bukan untuk dihindari ataupun ditakuti, tapi masalah adalah untuk kita hadapi dan kita selesaikan, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pemuda hijrah yang budiman dimanapun kalian berada, ingat, yang namanya sabar itu justru akan membuat ketika kita bisa belajar menjadi hamba yang sabar, itu akan membuat kita menjadi hamba yang beruntung baik di dunia ataupun di akhirat. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 di sana Allah memerintahkan kepada kita semuanya bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, wasta'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Jadikanlah yang namanya sabar dan salat itu sebagai penolongmu, dan sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang sabar. Ketika kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, mari kita tanamkan dalam diri kita pribadi masing-masing sifat penyabar ini, sifat sabar dengan kondisi kita, sabar dengan ketetapan dan ketentuan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Bahkan dalam salah satu tafsir Jalalain di Quran surat Al-Baqarah ayat 155 di sana dikatakan bahwasanya wabassiris sabirin. Dalam tafsir Jalalain, beruntung, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di sini dimaknai adalah
ganjaran yang diberikan oleh Allah bagi orang yang sabar adalah surga, yang itu sesungguhnya menjadi cita-cita kita semua nanti ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat pemuda hijrah yang budiman, mari saya mengajak pada diri saya pribadi dan kita semua yang ada pada kesempatan, mari kita untuk belajar menjadi orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya dan hadirin yang menonton ataupun menyaksikan tayangan ini. Pak Camat makan tomat, istrinya pergi ke pati. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada bermanfaat. Apabila ada salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Nasrun minallah wa fathum qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.